أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah ini dan cerah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan juga taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dimudahkan kita semua untuk selalu menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kemudahan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah semacam ini, yang mana ibadah yang semacam ini, ma'asyiral muslimin, bagi sebagian saudara kita yang lain terasa berat, tidak mudah untuk melaksanakannya, tetapi walhamdulillah kita masih dimudahkan untuk itu semua. Karena itu hendaknya kita banyak mensyukuri nikmat tersebut, karena sesungguhnya kita bisa menaikkan ibadah yang semacam ini tentu bukanlah semata-mata karena kekuatan kita, kehebatan kita, kepandaian kita, atau kelebihan-kelebihan kita, bukan. Tetapi itu semua hanyalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian, semuanya itu hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Kenapa? Banyak tetangga masjid kita ini yang sehat-sehat badannya, yang kuat-kuat, tetapi tidak tergerak hatinya untuk bisa menunaikan ibadah semacam ini. Bahkan sangat berat baginya untuk melaksanakannya. Ya, nah itu menunjukkan kepada kita tidak semua orang diberikan taufik atau hidayah dari Allah Ta'ala, ya, dan diberikan kenikmatan yang semacam ini. Karena itu sekali lagi mari kita selalu mensyukuri semua nikmat sekecil apapun, apalagi yang besarnya. Karena itu kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk selalu beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita nukilkan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pembahasan lalu, ma'asyiral muslimin, kita masuk bab yang kedua dalam kitab ini, yaitu babuz zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Dan telah dijelaskan pada pertemuan kemarin tentang apa itu makna zuhud
dan juga apa itu makna wara'. Zuhud makna yang paling dekat dan yang paling mudah serta paling mendekati atau kebenaran, yakni sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang maknanya adalah huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yakni meninggalkan semua perkara yang tidak memberi manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Jadi segala sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak mendukung untuk urusan akhirat kita, lalu kita tinggalkan, maka sikap yang demikian inilah yang disebut zuhud. Naam. Adapun wara' kemarin juga telah dijelaskan, yaitu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan membahayakan urusan akhirat kita. Jadi apa saja yang dianggap bisa membahayakan urusan akhirat kita, melalaikannya atau bahkan melupakan kita dari akhirat kita, lalu kita tinggalkan, itulah yang disebut dengan al-wara'. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita masuk pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala mu'allif rahimahullahu taala, penulis mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirhami wal qatifati. Rasulullah menyatakan, ta'isa abdud dinar, sungguh celaka, sungguh hina abdud dinar, hambanya dinar, budaknya dinar, wad dirham, dan juga dirham, wal qatifah, dan qatifah. Nanti akan dijelaskan apa makna dinar, dirham, dan juga al-qatifah itu. Jadi Rasulullah menyatakan sungguh sangat celaka, sungguh akan binasa siapa, yaitu hamba-hambanya, budak-budaknya dinar, dirham, dan al-qatifah. In u'tiya radiya, kemudian beliau memberikan penafsiran mengenai hal tersebut. Kenapa dikatakan budak-budak dunia ini adalah dianggap akan binasa atau celaka? Yakni kata beliau, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika dia diberi dengan urusan-urusan dunia tadi, dia ridho, dia senang, dia puas. Wa illam yu'ta, tetapi ketika dia tidak diberi dari urusan dunia itu, lam yarda, dia pun tidak suka, tidak puas, tidak ridho. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya pada hadis 6435. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ya, Nabi SAW memberikan celaan terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai budak-budaknya perkara dunia. Dikatakan oleh beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Ta'isa itu adalah suatu kalimat yang maknanya adalah halaka, binasa, wasyakia, dan celaka atau sengsara, wa khaba wa khasara, dan akan merugi serta tidak beruntung. Jadi didoakan oleh Rasulullah SAW orang yang telah menjadi budak-budaknya dunia itu dengan doa kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, kerugian, ketidakberuntungan, dan sebagainya. Siapa yang celaka? Disebutkan budak-budak dunia, yaitu abdud dinar wad dirham wal qatifah. Dinar, ma'asyiral muslimin, kita sering mendengar istilah ini. Dinar itu apa? Para ulama menyatakan huwa sikatul madrubah minadz zahab,
yaitu sejenis mata uang. Mata uang yang berasal dari emas itu adalah dinar. Adapun dirham syiqqatul madrubah minal fiddah, yakni sejenis mata uang yang terbuat atau berasal dari perak. Maka dengan pengertian ini tentunya kita bisa menilai dinar dan dirham termasuk sesuatu yang sangat dicintai dan disukai oleh manusia karena kelebihannya dibanding yang lain. Apalagi dinar, mata uang emas, tentu nilainya lebih tinggi, lebih besar daripada dirham, karena dia terbuat dari perak atau mata uang dari perak. Nah, ini semua menunjukkan budak-budak ataupun hambanya dinar, dirham, maka ini berarti pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan dan keinginan terhadap perkara dunia tersebut, yaitu berupa harta benda, berupa dinar maupun dirham. Demikian pula al-qatifah. Apa al-qatifah? Disebutkan para ulama adalah al-firash, yaitu semacam permadani yang tebal atau semacam permadani atau karpet ataupun sejenisnya yang sangat bagus, dan sangat disukai oleh manusia. Maka disebutkan benda-benda ini tadi ma'asyiral muslimin. Bahkan dikatakan seseorang itu dianggap celaka karena dia telah menjadi budak atau hamba sahaya dari dinar, dirham maupun al-qatifah tadi, yang semuanya merupakan yaitu barang-barang atau benda-benda atau harta-harta dunia yang sangat disukai, sangat dicintai oleh kebanyakan orang. Maka dengan perkataan seperti tadi, ta'isa abda dinar, ada dinar atau abdu dinar wa dirham wal qatifah, ini berarti menunjukkan celaan terhadap para pelaku, yaitu orang-orang yang telah menjadikan dirinya sebagai budak-budaknya dunia, baik itu dinar maupun dirham dan seterusnya. Nah, sehingga para ulama menyatakan fil hadis dhammun liman ja'ala dunya hammah atau hammunya wa ja'alaha ghayatan maqsudah. Ya, terdapat padanya celaan bagi orang-orang yang telah menjadikan dunia sebagai keinginannya, cita-citanya, tujuan utamanya. Nah, bahkan dunia menjadi perkara yang didahulukan, diutamakan, dijadikan cita-cita utama dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam perkara dunia ini, termasuk perkara celaan bagi mereka-mereka yang menghinakan dirinya untuk mendapatkan dunia tersebut, sehingga dia seperti budaknya, hamba sahaya bagi perkara dunia tersebut. Bahkan dia lebih banyak menghinakan diri kepada dunia tersebut dan kepada syaitan yang mengajak kepada perkara-perkara dunia tersebut. Maka orang yang menjadikan dirinya sebagai budak-budaknya dunia, dalam arti segala keinginannya, segala cita-citanya, segala tujuan hidupnya, semua pandangan hidupnya hanyalah semata-mata untuk dunia, yang dikejarnya, yang dicita-citakannya dan diinginkannya, maka dia seperti orang yang telah menjadikan dirinya budak bagi dunia itu, menyembah kepadanya, beribadah kepadanya dalam arti mengikuti semua apa yang diinginkan dari perkara dunia itu untuk memperoleh dan mendapatkannya. Meskipun untuk itu semua dia harus melakukan segala hal dan segala cara dengan menghinakan kepada perkara dunia tersebut. Maka orang seperti ini telah menjadikan dunia sebagai sesembahannya, sebagai sesuatu yang diagungkannya, dimuliakannya dalam pandangannya. Karena orang seperti ini dia sungguh telah terjatuh dalam perbuatan semacam syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, dalam arti dia telah menjadikan perkara dunia sebagai sesuatu sesembahannya, sesuatu yang diagungkannya, sesuatu yang dimuliakannya. Dan orang seperti ini, naudzubillah, dia akan terjatuh dalam kesyirikan terhadap perkara dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud pada ayat ke-15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha
wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Ta'ala, barang siapa menghinakan atau menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, maka pasti kami akan berikan balasan yang penuh atas pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna. Namun mereka di dunia itu dan juga di dunia itu mereka tidak dirugikan sedikit pun, ya. Kalau memang tujuan hidupnya semata-mata untuk dunia, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan membalas pekerjaan dia, amalan dia di dunia itu dengan balasan yang sempurna, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak dirugikan Allah Ta'ala sedikit pun. Namun kata Allah, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan apapun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah semua apa yang mereka amalkan ketika di dunia itu. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan juga lenyaplah atau terhapuslah pula apa yang telah mereka kerjakan. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, orang-orang yang memang semata-mata hidupnya, cita-citanya, tujuannya, pandangan hidupnya hanyalah perkara dunia, ya, sehingga dunia menjadi tujuan utama hidupnya. Dia memperbudak terhadap dirinya dengan menghambakannya kepada dunia tersebut, maka Allah akan membalasi amalan mereka di dunia dengan sempurna. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang yang tidak beriman, mereka semua dijadikan Allah, diberikan kepada mereka kemewahan, kekayaan hidup, kecukupan hidup, kebahagiaan bersama dunia yang mereka miliki. Hal itu jangan heran, karena memang mereka itulah tujuannya semata-mata untuk itu, sehingga Allah akan membalas apa yang mereka lakukan di dunia ini dengan balasan yang sempurna. Namun di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun, karena amal mereka sia-sia, amal mereka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan yang layak dan pantas baginya adalah neraka. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, terhadap perkara ini, yaitu perkara dunia, sepantasnya seorang muslim berhati-hati, waspada. Meskipun kita tetap membutuhkannya, namun kita tidak menjadikan dunia itu hanyalah semata-mata tujuan hidup kita. Tidak menjadikan dunia adalah sebagai kecenderungan dan cita-cita hidup kita. Tidak. Karena kita punya tugas dan kewajiban yang paling utama dalam hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Namun dalam perkara ini pula, terutama dalam perkara dunia ini, jangan lupa, ya, Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala dalam Syarah Bulughul Maram, yaitu Subulus Salam, beliau menjelaskan kepada kita, wa'lam annal madhmuma minad dunya kullu ma yub'idul abda anillahi ta'ala wa yusghiluhu an wajibi ta'atihi wa ibadatihi. Ya, kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa sungguhnya yang termasuk perkara dunia yang tercela itu adalah semua perkara yang bisa menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, dan juga yang menyibukkan seorang hamba dari ketaatan yang wajib dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perkara dunia yang tercela itu bukan semuanya, tapi perkara-perkara dunia yang bisa menjauhkan kita dari Allah, melalaikan kita dari kewajiban untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, itulah yang tercela. Jika itu berupa jabatan atau harta benda atau istri atau anak-anak keturunan dan sebagainya, yang itu semua justru melalaikan dan melupakan kita dari ibadah kepada Allah, dari melakukan ketaatan pada Allah, ini adalah fitnah. Inilah yang tercela. Inilah dunia yang kita dilarang dari terlalu berlebihan padanya. Nah, akan tetapi ma'asyiral muslimin, beliau juga mengingatkan, la ma yu'inuhu 'alal a'mali shalihah. Adapun perkara dunia yang justru apa kata beliau, ini adalah tadi yang dikatakan adalah perkara yang tercela, yakni apa, sesuatu yang bisa melalaikan dari Allah Ta'ala dan menjauhkan kita dari Allah. Adapun perkara dunia yang justru
segala sesuatu yang bisa membantu seseorang agar melakukan amalan soleh, maka yang demikian tidaklah tercela. Fa innahu ghairu madhmumin, maka yang demikian ini sesungguhnya tidaklah tercela. Wa qad yata'ayyana talabahu wa yuhibbu alaihi tahsiluhu. Bahkan terkadang perkara seseorang itu akan membantunya untuk bisa mencari atau mendapatkan dunia, bahkan mencintainya untuk melakukan usaha dalam mendapatkan yang baik-baik tadi. Artinya apa? Barakallahu fikum. Kata beliau rahimallahu ta'ala bahwa perkara dunia itu ada yang tercela, tapi ada pula yang terpuji. Yang tercela adalah semua perkara-perkara dunia yang bisa menjauhkan kita, melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, adapun perkara dunia itu jika justru bisa membantu kita, menolong kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh, maka yang seperti ini tidaklah tercela. Naam, bahkan perkara dunia itu kadang membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti harta bisa kita gunakan dengannya untuk infak, untuk sedekah, membantu jihad fisabilillah, ya. Demikian pula dengan harta kita bisa menaikkan ibadah-ibadah seperti umrah, haji, dan juga amalan soleh yang selainnya. Maka jika demikian keadaannya, tentulah hal ini termasuk perkara dunia yang tidak tercela. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, sungguh celaka, sungguh binasa hamba-hambanya dinar, dirham, dan al-qatifah, yang itu semua adalah perkara-perkara dunia. Lalu apa maknanya dikatakan seseorang bisa menjadi budaknya dunia tadi? Apa maksudnya dikatakan seseorang sebagai budak atau hamba dari dunia tersebut? Apakah maknanya mereka menyembah dunia tersebut, sujud, rukuk kepada dunia tersebut, ya, kepada mobil, kepada rumah, kepada harta benda, kepada keluarga? Apakah maknanya dia sujud, rukuk kepadanya sebagai bentuk penyembahan kepadanya? Tidak demikian. Tetapi yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan, adapun makna seseorang menjadikan dunia itu sebagai, ya, sesuatu yang dia ibadahi atau dia sembah karena dia menjadikan dirinya sebagai budaknya. Naam, kenapa dikatakan demikian? Bukan maknanya kita menyembah dengan rukuk dan sujud kepada benda-benda tadi, tapi maknanya adalah benda-benda dunia tersebut, harta benda dunia tersebut telah menguasai hatinya, ya, bahkan hatinya betul-betul memiliki kecenderungan yang sangat kuat kepada perkara dunia tersebut, sehingga harta itu menjadi pikirannya, menjadi akalnya, menjadi keinginan dan tujuan hidupnya, menjadi pandangan utama dalam hidupnya. Inilah yang dikatakan sebagai hakikat peribadatan atau penyembahan. Bukan maknanya sujud langsung kepada dunia itu, tetapi hatinya lah yang terkuasai oleh perkara dunia itu, sehingga segala pikirannya, pandangan hidupnya, akalnya, hatinya, cita-citanya, dan seterusnya adalah untuk perkara dunia tersebut. Maka inilah dianggap sebagai sesuatu bentuk peribadatan atau penyembahan, karena dia mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-ubudiyah, penyembahan atau peribadatan, ya, kepada sesuatu itu ada dua macam bentuk. Dikatakan seseorang itu menyembah atau beribadah kepada sesuatu, itu ada dua bentuk. Yang pertama, terkadang seseorang itu menghinakan diri terhadap sesuatu yang dia ibadahi tersebut. Dalam arti seseorang benar-benar merendahkan dirinya, tunduk, patuh, manut, ya, terhadap apa saja yang dia agungkan, ya, seperti itu. Kalau dia mengagungkan dunia, dia mengagungkan terhadap harta benda, jabatan, dan sebagainya, maka artinya dia benar-benar
menjadikan dirinya untuk menghinakan diri terhadap perkara dunia tersebut, ya, dan ridhonya serta marahnya adalah semata-mata karena perkara dunia, ya. Naam, jika dia mendapatkan dunia dia senang, tetapi jika dia tidak mendapatkan dunia dia akan marah-marah dan benci, karena sesungguhnya betul-betul dia menghinakan kepada perkara dunia tersebut. Inilah bentuk yang pertama. Atau bentuk peribadatan yang kedua adalah bahwa terkadang sesuatu yang dia agungkan tersebut, misalnya berupa harta benda dunia, hal itu benar-benar telah menguasai hatinya, ya, sehingga telah menjadikan, ya, hatinya sesuatu yang dicintai oleh hatinya, disenangi oleh akalnya, segala pikirannya, akalnya, semua aktivitas hidupnya, tujuan hidupnya adalah semata-mata untuk perkara dunia, sehingga tidaklah dia bekerja, tidaklah dia beramal, tidaklah dia beraktivitas kecuali semuanya adalah semata-mata untuk mendapatkan perkara dunia tersebut. Dia tidaklah berusaha apapun kecuali semata-mata untuk dunia tersebut, sehingga jadilah orang yang demikian ini menjadi hambanya dunia, budaknya dunia, ya, yang bukan maknanya dia menyembah kepadanya atau sujud rukuk kepadanya, bukan, tetapi hatinya lah yang terkuasai oleh dunia itu, sehingga benar-benar dunia menjadi pikirannya, tujuan hidupnya, segala keinginannya, dan tujuan dari semua aktivitas hidupnya. Naam, inilah yang dikatakan sebagai budak-budaknya dunia, di mana ketika seorang itu diberi sesuatu dari perkara dunia dia senang, dia ridho, dia rela, tetapi ketika dunia tidak diberikan kepadanya dia marah-marah dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sebagai budaknya dunia yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam dohirnya hadis yang mulia ini. Ta'isa abdud dinar wat dirham wal qatifah. Sungguh binasa, sungguh celaka hamba-hamba dinar, dirham, dan juga al-qatifah. In u'tiya radiya, jika diberi dia senang, wa in lam yu'ta lam yarda, tapi ketika dia tidak diberi dia pun marah-marah. Naam, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran penting, ya, sebagai peringatan buat kita, ya, karena bab ini adalah bab zuhud dan wara', ya, kita diingatkan agar meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kita dalam perkara dunia akhirat kita, atau perkara-perkara yang bisa membahayakan urusan akhirat kita. Pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, diantaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin, ya, bahwasannya orang-orang yang telah menjadikan dirinya sebagai hambanya dunia atau budaknya dunia, dia ini adalah termasuk golongan orang-orang yang akan merugi di akhirat nanti. Nah, bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merugi, apalagi nanti di akhirat. Sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anak keturunanmu membinasakan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapa yang melakukan hal yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, perhatikan ayat yang mulia ini, ya. Jadi siapa saja yang dunia telah melalaikan dari mengingat Allah, apakah hal itu berupa harta, jabatan, keluarga, nah, makanya kalau itu semua adalah melalaikan kita dari mengingat Allah Ta'ala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah hakikat orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian pelajaran yang kedua yang juga bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk
Artinya apa? Yakni untuk berhati-hati terhadap kecintaan kepada perkara dunia yang berlebihan di dalam hatinya. Ya, artinya apa? Wajib atau seorang muslim tidak menjadikan dunia ini menjadi sesuatu yang dia cintai secara berlebihan di dalam hatinya. Bahkan kalau perlu di dalam hatinya dikeluarkan, dihilangkan ya dari sikap yang semacam ini. Mencintai dunia boleh-boleh saja, senang dengan urusan dunia itu adalah penting karena kita masih hidup di dunia ini. Namun jangan sampai hal itu menjadi sesuatu yang justru ya kita melakukan kecintaan yang berlebihan, ya sampai-sampai ya seseorang seperti yang disebutkan tadi menjadikan dunia adalah cita-cita hidupnya, tujuan hidupnya, pandangan utama hidupnya, sehingga menjadikan seluruh aktivitasnya hanyalah untuk perkara dunia tersebut. Ini berarti di dalam hatinya terdapat kecintaan yang berlebihan kepada perkara dunia itu. Dan inilah yang harus kita hilangkan. Kita hilangkan dari hati-hati kita yang demikian ini. Jangan sampai dia menjadi budaknya dunia atau hamba sahaya bagi dunia tersebut. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, yang ketiga dari hadis yang mulia ini juga bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa janganlah kita hadis ini menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kita bahwa seseorang yang hatinya benar-benar bergantung secara sempurna kepada sesuatu, maka dia akan menjadi budak atau hamba sahaya dari sesuatu tersebut. Ya, seperti seseorang yang sangat-sangat mencintai perkara dunia. Ya, maka dia akan menjadi budaknya dengan segala cara. Maka orang yang demikian dia dianggap dan disifati sebagai budaknya dunia. Ya, seperti dalam perkara istilah bahasa Indonesia saja, ma'asyiral muslimin. Kita sering mendengar istilah abdi negara. Ya kan? Apa abdi negara itu? Hambanya negara. Ini istilah yang menjadi apa? Menunjukkan orang-orang tersebut benar-benar dia menjadi hambanya negara, ya, menjadi budaknya negara dalam pengertian dia adalah orang-orang yang menjadi pegawainya, semua urusan hidupnya adalah untuk kepentingan negara tersebut, ya, secara penuh pikirannya, cita-citanya, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi abdinya negara. Para pegawai-pegawai negeri misalnya, ya, para pejabat, para tentara, para ya polisi dan sebagainya. Ini semua diistilahkan dengan abdi negara. Artinya hambanya negara, budaknya negara. Karena apa? Cita-citanya, seluruh tujuan hidupnya, ya, sangat kuat kepada sesuatu tersebut sehingga dia disifati dengannya. Sifat seperti budak atau hamba sahaya. Ada lagi abdi rakyat. Nah, kita sering mendengar istilah itu. Abdi rakyat artinya apa? Hambanya rakyat, budaknya rakyat. Berarti segala apa yang dia lakukan dari hidupnya adalah untuk kepentingan rakyat tersebut, ya, seperti kayak istilah para anggota-anggota dewan diistilahkan dengan abdi rakyat, ya, karena mereka punya prinsip hidup, ya, bahwa kebenaran itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga rakyat seperti dewa, rakyat seperti Tuhan yang diagungkannya demi untuk kepentingan mereka. Maka orang yang demikian disifati sebagai abdi rakyat atau hambanya rakyat dan seterusnya. Apalagi hamba dunia. Maka istilah abdu dunya, hambanya dunia, baik itu hambanya dirham atau dolar atau rupiah atau apa saja. Maka berarti orang yang demikian disifati seperti itu karena memang kecenderungan hatinya, keinginannya, cita-cita hidupnya, ya, semangat hidupnya hanyalah untuk perkara dunia tersebut, ya, sehingga menjadikan dunia itu sebagai segala-galanya. Maka ini semua ma'asyiral muslimin, hati-hati. Ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia tadi. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang keinginannya, cita-citanya, ya, adalah hanya semata-mata kesenangan hidup di dunia ini, wa zinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun.
maka Allah Ta'ala akan memberikan balasan secara penuh atas pekerjaan mereka di dunia ini. Kalau memang cita-citanya seperti itu, dia menghambakan diri kepada dunia tersebut sehingga betul-betul menjadi budak dunia, Allah akan membalas dengan sempurna ya amal mereka di dunia ini, dan tidak dirugikan mereka itu sedikit pun. Nah, tapi di akhirat mereka merugi ya, tidak ada nilainya. Wallahu alam. Karena itu janganlah kita sampai mempunyai sifat seperti itu, budaknya dunia. Karena kita ini adalah budaknya Allah, hambanya Allah Ta'ala saja ya, yang kita dituntut untuk beribadah di dunia ini sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala, yakni tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, mengesahkan aku ya, na'am, tidak melakukan kesyirikan kepadaku. Na'am, itulah tujuan hidup kita, bukan memperbudak diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita sepantasnya atau selayaknya bagi seorang muslim untuk selalu ridha, merasa rela atau puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya ya. Naam ya, karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan kepada hambanya segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, maka sepantasnya seorang muslim merasa ridha dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Naam, kalaupun dia diberi banyak dari dunia, dia bersyukur. Kalaupun dia diberi sedikit, dia bersabar ya, dan menerima apa yang Allah berikan ya. Dan kita pun membenci sesuatu, hendaknya adalah dengan perkara-perkara yang memang sesuai dengan kehendak Allah ya. Kita senang dengan apa yang Allah ridhai, kita benci dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul keridhaan dan kecintaan kita serta kebencian kita semuanya adalah karena Allah Ta'ala, bukan semata-mata untuk perkara dunia yang sesaat dan sementara ini saja. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, selesai pembahasan hadis yang kedua ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pada hadis yang ketiga dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau tidak, silahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang mau tanya dalam perkara ini atau yang lain, silahkan. Ada Pak? Atau insya Allah sudah paham semua dan cukup? Ya, ada? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung kembali dengan pembahasan, karena ini adalah bab tentang az-zuhud wal wara'. Kita diingatkan agar tidak terlena, tidak tertipu dengan perkara-perkara dunia yang apalagi di zaman kita sekarang ini menjadi suatu fitnah yang sangat dahsyat ya, fitnah dunia yang berupa syahwat, kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya, apakah itu berupa harta, tahta maupun wanita, yang sangat-sangat ya bisa menyebabkan keimanan kita goncang ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan dahsyatnya kehidupan fitnah di akhir dunia ini, sampai-sampai keimanan seseorang pun bisa berubah dengan cepatnya. Rasulullah dalam hadis yang sahih ma'asyiral muslimin mengingatkan kita, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, badiru bil a'mali fitanan, cepat-cepatlah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, yakni ujian-ujian keimanan di akhir zaman. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau Rasulullah mengatakan lagi, kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah demi fitnah itu dahsyatnya seperti potongan-potongan malam. Artinya apa? Kita lihat malam itu datang seiring dengan saat-saat akan tenggelamnya matahari di sore hari. Antum perhatikan, ketika matahari akan tenggelam di arah barat,
maka bersamaan dengan itu maka kegelapan muncul dari arah timur. Ya, dan kegelapan itu akan datang sedikit demi sedikit seiring dengan tenggelamnya matahari di arah sebelah barat. Sedangkan di timur semakin lama semakin gelap dan sampai mendekat ke arah barat juga, akhirnya betul-betul menjadi gelap gulita. Artinya sudah datangnya waktu malam hari. Nah, potongan-potongan malam datangnya seperti itu. Ya, sedikit demi sedikit, namun pasti sampai akhirnya menjadikan kegelapan di bumi ini. Ya, demikian pula fitnah datang seperti potongan-potongan malam kata Rasulullah, dalam arti dia akan datang secara pasti, namun dia dahsyat sekali datangnya. Sampai digambarkan Nabi, begitu dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Ada seseorang yang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, sore harinya telah berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari dia masih beriman, tiba-tiba di pagi hari dia telah berubah menjadi kafir. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, sehingga bisa merubah dengan cepat keadaan keimanan seseorang atau hati seseorang, ya, berubah. Dan ingat ma'asyiral muslimin, kita jangan merasa aman dari fitnah sementara hati kita ini lemah. Karena itu para ulama mengatakan, waspadalah kalian terhadap fitnah. Dia datang, ya. Nah, dia istilahnya fitnah itu adalah datang secara pasti, tapi dia bisa meluluh lantakkan hati seseorang. Ya. Nah, jangan merasa aman dari fitnah tersebut. Sampai Rasulullah menggambarkan pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, sore hari berubah jadi kafir. Atau sore hari masih beriman, ternyata pagi hari telah berubah menjadi apa? Kafir. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Rasulullah mengatakan, ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual keyakinannya, adalah hanya untuk mendapatkan secuil atau sedikit dari kesenangan dunia. Iya, untuk sekedar mendapatkan pekerjaan di dunia, sekedar mendapatkan jabatan di dunia, sekedar mendapatkan wanita yang cantik jelita di dunia. Kadang orang harus rela untuk menukar keyakinannya, keimanannya. Na'udzubillah, banyak orang murtad hanya karena apa? Dunia. Orang mau menikah terhadap orang yang menjadi tambatan hatinya, biarpun dia kafir, dia pun mau menikah dengannya demi untuk cinta katanya. Tetapi dia tidak memikirkan keselamatan iman dan hatinya, ya. Sehingga banyak di kalangan kaum muslimin, baik laki atau wanita, yang murtad, na'udzubillah, hanya untuk mendapat dunia. Atau juga banyak orang-orang rela menghambakan kepada dirinya terhadap perkara pekerjaan, sampai dia rela menukar keimanan dan keyakinannya. Banyak para wanita-wanita desa yang dulu mereka rajin ngaji, pakai busana muslimah, tapi begitu datang ke kota, tuntutan pekerjaan, dia harus rela melepaskan jilbabnya, na'udzubillah. Ya, dia rela pakaian you can see istilahnya, ya, pakaian ketat, pakaian pendek demi untuk meraih kesenangan dunia. Kalau enggak gitu dia enggak dapat pekerjaan dan seterusnya. Atau orang-orang yang ingin mendapatkan kesenangan dunia lain, banyak terfitnah dengan dunia itu sehingga mereka menukar agamanya, keyakinannya semata-mata untuk dunia. Naudzubillah. Jadilah orang-orang yang semacam ini ma'asyiral muslimin menjadi budak-budaknya dunia. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas iman, di atas Islam, terus menerus mengamalkan ibadah kepada Allah dan ketaatan sampai akhir hayat kita, hingga kita berharap mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Barakallahu fikum. Ini saja dulu ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.